Hai adik-adik, hari ini kita mau bahas cerita yang seru banget. Coba kalian bayangin, kalian lagi ada di tempat yang panas, sepi, banyak batu, terus tiba-tiba ada yang godain kalian. Nah, ini yang Yesus alamin di cerita ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, adik-adik, udah persiapin Alkitabnya belum? Jadi, hari ini firman kita itu terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ayo kita barengan yuk buka Alkitab, kita baca bareng. Pada suatu hari, setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sana panas, sepi, banyak batu, dan Yesus berpuasa selama 40 hari. Nah, adik-adik, pernah bayangin nggak? Kalian nggak makan, nggak minum selama 40 hari, ya pasti kelaparan dong. Nah, di sana Yesus menghadapi 3 percobaan. Percobaan pertama adalah batu menjadi roti. Di situ ia tinggal selama 40 hari dan dicobai iblis. Selama di situ, dia tidak makan apa-apa dan pada saat itu ia lapar sekali. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Yesus pun langsung menjawab, "Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah." Pencobaan kedua, menyembah iblis untuk mendapat kekuasaan. Kemudian, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan pada saat itu iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kekuasaan itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pencobaan terakhir adalah pencobaan ketiga, lompat dari tempat tinggi. Kemudian, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak tertinggi. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak menyentuhi batu." Yesus pun langsung menjawab, "Ada firman, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua cobaan itu, ia mundur daripadanya dan malaikat-malaikat pun datang untuk melayani Yesus. Yesus menang bukan karena kekuatan, melainkan karena taat pada firman Allah. Jadi adik-adik, kalian sekarang sudah tahu kan kisah pencobaan Yesus? Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke kalian, apa yang kalian pahami dari kisah tadi? Jadi, dari kisah ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita juga bisa menang dari pencobaan. Iblis bisa menggoda kita melewati hal-hal kecil, seperti malas berdoa, berbohong, iri dengan satu sama lain, mengejek satu sama lain, atau bahkan mencuri. Tetapi, kalian semua harus tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan ini, kakak berharap kalian semua mempelajari sesuatu dari cerita ini. Dan kakak juga berharap agar kalian dapat mendekatkan diri kalian terhadap firman Tuhan. Jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, alangkah baiknya kita menutup firman-Nya dengan doa. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Berkati setiap firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan ini agar menjadi berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Itu dia untuk firman Tuhan hari ini. Kakak harap firman Tuhan yang tadi kakak-kakak sampaikan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya.